Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Ulia Rusda dengan NIM 2121313. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tradisi merantau dalam masyarakat Minangkabau. Pengertian dan filosofis merantau. Budaya merantau di ranah Minangkabau memiliki arti sebagai proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Merantau dijadikan sebagai ajang untuk belajar tentang kehidupan, di mana dengan merantau, kematangan seseorang dalam menjalani pahit dan manisnya kehidupan dapat diuji. Merantau dapat meningkatkan martabat seseorang di tengah lingkungan adat. Merantau sebagai bentuk perjalanan ke negeri orang hampir menjadi keharusan bagi setiap anak bujang di Minangkabau. Sebutan bujang adalah untuk anak laki-laki di Minangkabau. Karena dengan membuktikan kesuksesannya di rantau, si bujang itu besar kemungkinannya bisa lebih sukses dalam berbagai hal yang menyangkut adat, seperti perkawinan, kehormatan, kedudukan dalam suku, dan sebagainya. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatnya emansipasi wanita, merantau saat ini tak hanya dilakukan oleh anak bujang di Minangkabau atau anak laki-laki saja, tetapi juga untuk anak gadis Minangkabau. Sebutan gadis di Minangkabau adalah untuk anak perempuan. Budaya merantau ini sudah dilakukan masyarakat Minangkabau sejak berabad-abad silam. Suku Minangkabau terkenal dengan suku yang berbudaya, memiliki kecepatan dalam beradaptasi dan pandai dalam berbahasa. Hal ini yang akhirnya menjadikan suku Minangkabau banyak yang melakukan kegiatan merantau. Bahkan, merantau telah dijadikan budaya untuk dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Merantau biasanya bertujuan untuk berdagang, belajar, dan mencari harta, dan lain-lain sebagainya. Pemuda-pemudi Minangkabau disuruh merantau karena mereka dianggap belum bisa memberikan manfaat yang besar di kampung halamannya. Pengertian merantau di sini bukan untuk mengusir warganya pergi dari tanah kelahiran, tetapi bertujuan untuk memperluas wawasan seseorang dengan pergi ke tempat yang berlainan. Pergi sementara ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap nilai dan adat di Minangkabau dengan perbandingan nilai yang ada di luar adatnya, sehingga penghargaan dan pencitraan pada adat dan budayanya sendiri semakin dalam dan berakar. B. Faktor yang menyebabkan orang Minangkabau merantau. Yang pertama, faktor sistem matrilineal. Merantau dalam tradisi Minangkabau dipercaya timbul karena adanya sistem matrilineal. Sistem ini masih dipertahankan hingga sekarang. Sistem matrilineal di Minangkabau hanya memberikan harta pusaka atau hak waris kepada pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Hal inilah yang menyebabkan kaum pria di Minangkabau memilih untuk merantau. Namun, perempuan Minang pada masa sekarang juga telah banyak pergi untuk merantau. Yang kedua, faktor kebudayaan. Adanya ajakan dan anjuran orang tua kepada anak remaja Minangkabau
untuk pergi merantau, bahkan ada orang tua yang memaksa agar anak remajanya untuk pergi merantau sejauh-jauh mungkin dari wilayah Minangkabau, sebab ada pandangan bahwa semakin jauh tempat perantauan, maka pengalaman hidup yang didapatkan juga semakin banyak, sehingga seorang anak semakin berguna dalam masyarakat ketika ia kembali. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor lainnya adalah karena permasalahan ekonomi, sebagaimana diketahui bahwa jumlah penduduk selalu bertambah dan tidak diiringi penambahan lapangan kerja. Hal tersebut juga terjadi di Minangkabau. Di Minangkabau, kaum laki-laki akan merasa sangat malu jika tidak memiliki pekerjaan. Oleh sebab itu, agar tidak disebut sebagai pemalas, maka kebanyakan kaum laki-laki yang masih bujangan bekerja membantu orang tuanya. Tetapi karena permasalahan pertambahan penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka merantau solusi satu-satunya. Dengan merantau, diyakini bahwa permasalahan ekonomi bisa teratasi. Yang keempat, faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau, terutama pendidikan agama Islam. Adanya hukum adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah mempertegas bahwa masyarakat Minang harus menguasai pengetahuan dalam Islam. Namun, keterbatasan tingkat pendidikan yang ada di daerah Minang memaksa orang-orang yang ingin menuntut ilmu untuk pergi keluar dari wilayah Minangkabau. C. Jenis-jenis daerah rantau. Daerah rantau ini merupakan tempat merantau bagi orang-orang dahulu. Dari Luhak dan Tigo, mereka pergi ke daerah lain dan membuat negeri baru di sana. Di situ mereka tetap memakai adat seperti adat daerah yang mereka tinggalkan. Hubungan mereka tidak putus dengan negeri asalnya. Umumnya, daerah ini berada di sepanjang aliran sungai dan bermuara ke timur, ke Selat Melaka, bahkan termasuk Rantau Nan Sembilan atau Negeri Sembilan yang ada di Malaysia sekarang. Daerah rantau Minangkabau dikenal juga dengan sebutan Rantau Nan Tujuh Jurai, yaitu Rantau Kampar, Kuantan, Tujuh Koto, Cati dan Batigo, Negeri Sembilan, Tiku Pariaman, dan Pasaman. Daerah Tiku Pariaman dan Pasaman dikenal juga sebagai daerah pasisir. D. Relasi kampung dan rantau. Pada taraf awal, orang Minangkabau meninggalkan kampung halamannya secara sukarela, dilepas sanak keluarganya dengan perasaan yang haru, dibekali dengan doa dan ajaran adat merantau yang mengena, diharapkan kembali membawa hasil dari rantau. Hubungan perantau dengan kerabat yang ditinggalkan masih sangat akrab dan menyatu. Secara fisik, mereka memang berpisah. Secara rohaniah, mereka tetap menyatu. Pepatah adat Minangkabau mengajarkan, jauh di mato dake di hati, bapisah bukannya bacarai. Pada taraf awal, perantau Minang secara fisik selalu pulang kampung setidaknya sekali dalam setahun menjelang Lebaran. Bahkan, seiring penghasilan memeras keringat setahun habis untuk bekal pulang. Namun, pulang kampung tetap dipaksakan juga demi melepaskan kerinduan pada kampung halamannya, membawa oleh-oleh sekedarnya untuk dun sanak di kampung. Begitulah pola hidup para perantau pada taraf awal. Namun, sedikit demi sedikit pola rantau ini berubah. Mereka yang berhasil menjadi sibuk mengurus keberhasilannya di rantau.
mengurus tugas dan jabatannya, mengurus dagangannya, mengurus anak bininya di rantau, dan mengurus rumah tangganya. Akhirnya mereka tidak punya waktu untuk pulang kampung. Organisasi kekerabatan sering mendorong perantau ini untuk pulang bersama, yang bertujuan untuk tetap mengingatkan perantau Minang akan kampung halamannya, menunjukkan keberhasilan di rantau dengan menggunakan bantuan untuk negari masing-masing, serta mendorong pariwisata untuk anak-anaknya yang lahir di rantau. Mereka belum pernah melihat kampung halamannya di kampung halaman orang tuanya. Bagi perantau yang kurang berhasil, pulang kampung bagi mereka menjadi beban mental dan finansial. Mereka takut diejek dan dicemooh oleh masyarakat yang ada di kampung. Keinginan hati hendak pulang sama besar dengan mereka yang berhasil. Apalah daya tangan tak sampai. Fakta sejarah membuktikan satu demi satu perantau Minangkabau yang sukses maupun yang gagal memulai pola hidup untuk menetap di perantauannya. Kampung halaman perantau sedikit demi sedikit menjadi tinggal kenangan saja. Tujuan merantau: 1. Untuk pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. 2. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. 3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan seperti pekerjaan, perumahan, sekolahan, dan lain-lainnya. 4. Adanya aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan atau pusat kebudayaan yang merupakan daya tarik bagi orang-orang lain untuk merantau di kota-kota besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.